Yang saya hormati Pembina Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia atau JPMKI, Rektor IPHB, Bapak Dr. Samuel Tarigan, yang terhormat Bapak Dr. Bersih Tarigan selaku Ketua Yayasan Petra Harapan Bangsa, dan Pembina PMK ITB, rekan saya yang terkasih, Bapak Dr. Alam Tasingarimbun, adik-adik pengurus maupun anggota dan simpatisan JPMKI yang saya cintai, Shalom. Saya sungguh bersyukur dan bangga atas terbentuknya Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia sebagai wadah bersekutu dan bersatunya PMK di Indonesia. Saya turut mengundang seluruh mahasiswa untuk bersekutu dan beribadah secara online di jaringan PMK Indonesia ini. Kepada adik-adik mahasiswa, terus bersemangat dalam bersekutu, khususnya di era pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Dan melalui persekutuan online ini, saya berharap, saya berdoa untuk JPMKI ke depan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, khususnya dengan menjangkau banyak saudara kita, adik-adik mahasiswa yang barangkali selama ini belum terlayani dengan baik. Selamat bersekutu dan beribadah. Salam sehat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih. Selamat beribadah saya ucapkan kepada semua teman-teman yang bergabung dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen se-Indonesia, khususnya di kalangan perguruan tinggi Kristen yang bergabung dalam BKPTKI. Saya percaya bahwa pelayanan mahasiswa adalah salah satu pelayanan yang paling strategis dari pelayanan-pelayanan Kristen yang kita miliki. Karena apa? Karena student today adalah leader of tomorrow. Siapapun yang menjadi pemimpin pada masa sekarang, mereka adalah dulu seorang mahasiswa. Dan saya yakin bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sekarang duduk di bangku perkuliahan, satu hari kelak akan menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa, negara, gereja, dan masyarakat. Karena itu adalah satu usaha yang sangat strategis untuk menjangkau mereka di masa mudanya, agar mereka mencintai Tuhannya lebih daripada cintanya dari apapun dan membenci kejahatan yang untuknya Kristus telah mati dan tersalib di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua dan selamat mengikuti Persekutuan Mahasiswa Kristen dalam jaringan PMK se-Indonesia. Shalom JPMKI. Shalom. Sekali lagi shalom JPMKI. Shalom. Oke, senang sekali kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, untuk lebih mengenal teman-teman, boleh menuliskan nama dan juga asal institusinya di live chat. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan buat berkesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan pada kami. Siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan untuk beribadah. Engkau yang akan berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita nyatakan Tuhan yang benar. Kota bentengku tak akan ku ragu.
kasih kepada teman-teman yang sudah melayani di JPMKI dan juga kami mengundang untuk teman-teman yang ingin melayani di JPMKI untuk menghubungi kontak person di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih serius lagi dan karena kita tahu Tuhan kita layak untuk kita puji dan kita sembah.
Shalom JPMKI yang ada saat ini, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan bagi saya, buat setiap pengurus-pengurus yang ada. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatannya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk saya secara pribadi. Ya, terima kasih. Dan tema yang sudah diberikan bagi saya itu dipanggil untuk diutus, ya, dipanggil untuk diutus. Suatu tema yang luar biasa ya. Kalau kita sepanjang bulan ini mungkin sudah mendengarkan setiap khotbah tentang dipanggil untuk diutus ya. Mungkin beberapa minggu lalu pembahasannya terus tentang dipanggil untuk diutus. Memang suatu menarik teman-teman, adik-adik, saudara-saudariku sekalian ya. JPMKI Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia dimanapun adik-adik berada berkuliah, ini suatu hal yang luar biasa yang bagus untuk kita dengarkan, untuk kita bisa pahami bersama-sama ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya juga diberikan kepercayaan kembali ya. Dulu diberikan kepercayaan, mungkin juga sebagian sudah mengenal saya, tetapi hari ini juga ingin saya perkenalkan diri sebelum saya membahas firman Tuhan di pagi hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Reksi Tambunan. Saya sebagai koordinator atau pelayan Tuhan di Gereja Kristen Parusia Medan, khususnya di bagian youth gitu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan kita di ibadah saat pagi hari ini ya. Langsung saja ke firman Tuhan ya, yang saya ambil dari kitab Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 ya. Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 ya. Nanti saya akan bacakan, nanti adik-adik, saudara-saudari boleh menyimak ya. Dengan perikop di sini dituliskan Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat yang ke-4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Ya, saudara-saudari, adik-adik JPMKI, dimanapun adik-adik berada saat ini, dimanapun adik-adik berlakukan persekutuan di gereja atau di kampus, suatu hal yang bagus dan menarik persekutuan ini ya. Saya bangga, saya sangat salut dengan persekutuan ini, luar biasa untuk setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen ya, dimanapun mereka berkuliah, mereka bisa ibadah ya. Padahal saat ini juga masih daring, masih online gitu ya. Nah, saat ini sungguh luar biasa untuk kita beribadah bersama-sama dengan tema yang sungguh luar biasa, dipanggil untuk diutus ya. Nah, kalau mungkin minggu-minggu lalu sudah dibahas dan mungkin ayatnya yang sudah ada yang bersamaan atau ada ayat yang berbeda, mungkin berbeda-beda penggalian penaksirannya, tapi firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Amin, benar adik-adik? Ya, ya. Apa sih kata dipanggil gitu ya? Kata dipanggil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengajak atau meminta, datang ya. Apa itu diutus ya? Dalam KBBI adalah menyerah ya. Orang pergi gitu ya, menyuruh orang pergi dan dengan mengirimkan atau memerintah, itu diutus. Jadi suatu diperintahkan atau mengirimkan seseorang, itu artinya dikata diutus. Contohnya ya, satu kampus nih ada
perlombaan ya antara kampus dengan kampus yang lain gitu ya. Nah, ITHB contohnya ITHB mengutus beberapa mahasiswa. Nah, artinya memerintahkan atau mengirim beberapa mahasiswa untuk berlomba. Nah, itu arti kata diutus. Nah, dipanggil artinya berarti yang tadi ini yang mau diutus ini yang sudah dipanggil ya dari beberapa mahasiswa yang ada di ITHB. Ya, mungkin seperti itu untuk kata dipanggil dan kata diutus. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita bahas saudara adik-adik yang sudah kita baca saat ini ya. Yeremia, Nabi Yeremia adalah kitab Yeremia adalah salah satu penulisnya Yeremia ya. Nah, Yeremia adalah salah satu nabi ya. Jadi Yeremia teman-teman yang cukup masih kecil gitu ya, masih muda ya pada saat itu ya. Jadi belum tahu apa-apa tentang namanya pelayanan ya. Yeremia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Nah, nama Yeremia berarti Tuhan adalah yang luhur atau tinggi luhur ya. Pelayanan Yeremia ya sebagai nabi berlangsung kira-kira 40 tahun ya. Pada masa pemerintahan 5 raja ya, kekuasaan 5 raja kekuasaan yakni Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim juga ya, dan Zedekia. Mungkin Yoyakim ini kenapa 2 kali penulisan yang berbeda ya. Yoyakim gitu ya. Atau ini Yoyakim. Jadi beda ya. Yang pertama Raja Yoyakim. Tapi yang kedua Raja Yoyakim. Jadi penulisannya berbeda. Nah, pada masa itu Yehuda sedang berada dalam situasi krisis. Nah, teman-teman adik-adik ya. Yehuda pada saat itu mengalami suatu situasi yang paling krisis. Yaitu krisis moral. Ya, kita sudah tahu ya apa itu krisis moral ya. Jadi nggak perlu saya bahas lebih detail tentang krisis dan moral. Nah, yang kepemimpinan bahkan agama-agama dalam situasi itulah Yeremia dipanggil menjadi nabi. Adik-adik teman-teman ya. Pada saat itulah Yeremia atau Nabi Yeremia dipanggil ya untuk melayani Tuhan sebagai nabi. Nah, pertanyaannya untuk kita, apa yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan Yeremia ini ya? Apa yang dapat kita pelajari? Nah, ada 4 hal yang kita dapat pelajari dari kisah Yeremia ini ya. Tapi sebelum masuk ke kisah Yeremia teman-teman adik-adik ya, dia bukannya orang yang mampu ya, dia bukannya orang yang hebat ya, dia bukan orang yang pandai ya, pandai berbicara, pandai berkata-kata ya, skillnya hebat, enggak. Dia katakan apa? Dia masih cukup muda, nggak pandai bicara ya. Tapi apa kata Tuhan? Aku sudah mengenal engkau dan menguduskan engkau sebelum engkau lahir. Bahkan di dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dikenal dan dikuduskan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita diutus Tuhan, ada suatu tujuan dan maksud Tuhan kita dipanggil dan diutus Tuhan ya. Tidak hanya dipanggil itu atau diutus itu menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan. Ya, seperti teman-teman ya, mahasiswa-mahasiswa sekuler ya, dimanapun teman-teman berada ya, ada maksud dan tujuan Tuhan dipanggil. Dipanggil untuk apa? Menjadi terang ya, menjadi garam ya, berdampak ya di kampus kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Kita juga dipanggil dan diutus Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Nah, itu tentang panggilan dan utusan ya. Nah, ada 4 hal yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Yeremia ini. Yang pertama ya, rencana Tuhan, ayat yang kelima ya. Perhatikan di sana ayat yang kelima, rencana Tuhan yang pertama yang perlu kita pelajari ya. Tuhan yang memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal, menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi sejak Yeremia ada di dalam kandungan ibunya. Ya, benar ya, ayat 5 menuliskan demikian ya. Ternyata Tuhan memanggil Yeremia masih dalam kandungan ya. Bahkan mengenal, menguduskan masih di dalam kandungan, bahkan menetapkan nabi Yeremia menjadi seorang nabi masih di dalam kandungan ya. Nah, kata mengenal
teman-teman, adik-adik, kita bisa pelajari, garis bawahi, kata mengenal adalah mengandung makna memilih dan mengasihi, ya. Jadi Tuhan sudah memilih dan mengasihi Yeremia sejak ia dibentuk dari dalam kandungan ibunya, ya. Jadi masih dia waktu di dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dibentuk dan dikasihi oleh Tuhan, bahkan sudah dikuduskan Tuhan dan dipilih Tuhan, dan sudah dikenal oleh Tuhan, ya. Pemilihan Yeremia terjadi karena apa? Karena Allah, ya. Terpanggilnya Yeremia menjadi nabi merupakan inisiatif Allah. Dasar pemilihan Yeremia terletak pada Allah sendiri, ya. Jadi bukan karena Yeremianya, jadi terletak pemilihan Yeremia sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi, itu terletak pada Allah itu sendiri, ya. Bukan pada nabi Yeremianya sendiri, ya. Coba kalau dari nabi Yeremia sendiri, seperti tadi jawaban, dia masih cukup muda, dia pandai berbicara, jadi sehingga dia akan tidak bisa untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai nabi, dan tidak bisa dipanggil dan diutus Tuhan. Tapi karena Tuhan Allah sendirilah yang memanggil dan memilih dan mengutus Nabi Yeremia. Nah, itu yang pertama yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Yeremia, rencana Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Ada maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap hidup adik-adik, ya. Ada rencana Tuhan adik-adik ditempatkan di kampus adik-adik, ya. Mungkin di ITHB, di ITB, ya, atau di kampus-kampus lain, ya, di universitas-universitas lain, di Gajah Mada, ya, di UNES atau di Satya Bakti, ya, atau Satya Wacana, ya. Ada maksud rencana Tuhan, adik-adik dikirim ke sana untuk melakukan studi. Nah, rencana Tuhan apa? Karena Tuhan sudah mengenal adik-adik. Ini loh rencana Tuhan itu, ya. Karena adik-adik sudah dikenal Tuhan sejak dalam kandungan. Nah, yang kedua, ya, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Yeremia dipanggil dan diutus? Respon Yeremia. Ayat 6, ya, perhatikan ayat yang ke-6 di sana. Ya, secara jujur Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Perhatikan adik-adik, teman-teman, saudara-saudari, respon Yeremia dengan jujur dia katakan Yeremia tidak pandai bicara, bahwa ia masih muda dan tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan memang tidak memilih orang yang sempurna. Perhatikan, tetapi Tuhan tidak memilih orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat dan mampu, ya. Tuhan nggak memilih yang mampu, yang hebat, yang punya gelar, ya, setinggi-tingginya. Nah, itu bukan Tuhan, bukan itu yang Tuhan lihat, bukan itu yang Tuhan pilih, tapi orang yang tidak sempurna yang mau Tuhan pakai. Ya, itu kita pelajari dari Nabi Yeremia. Nah, panggilan Tuhan juga bukan panggilan Tuhan bukan juga saat usia Tuhan memanggil orang yang menyadari, ya. Artinya, jadi panggilan Tuhan itu juga bukan soal usia, ya, bukan soal umur, ya, bukan soal udah usia berapa, ya, tahun berapa, ya, bukan. Tuhan memanggil orang yang menyadari dirinya, kekurangannya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu respon Yeremia. Jujur dia katakan, Tuhan, aku belum gak pandai bicara, aku Tuhan masih muda, aku banyak kekurangan. Itu kata Yeremia kepada Tuhan, ya. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak memanggil orang yang sempurna, orang yang hebat, orang yang pandai bicara, ya. Aku juga nggak memanggil soal usia, karena Yeremia berkata muda, ya. Tapi yang menyadari dirinya dengan kekurangannya, keterbatasannya, tapi siap bersedia untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita, adik-adik, teman-teman, saudara-saudari, dimanapun adik-adik, saudara-saudari berada, kuliah, sekolah, tapi sadarilah, engkau katakan dengan jujur kepada Tuhan, ini aku Tuhan, kekuranganku. Aku gak pandai ini, aku gak bisa ini. Tapi ketika engkau bersedia dibentuk dan diperlengkapi Tuhan, engkau akan Tuhan pakai, engkau akan Tuhan panggil, dan engkau akan Tuhan utus kemanapun engkau akan pergi.
Jadi jadilah berkat dimanapun engkau kuliah, jadilah berkat dimanapun engkau berstudi. Karena itu panggilan yang Tuhan berikan bagi kamu, bagi kita semua. Ya, kita mengakui, menyadari, terbuka, jujur. Ya, jangan sok merasa hebat, sok merasa mampu. Ya, karena mentang-mentang udah sarjana, udah lulus, udah S2 lagi kan, S3 lagi kan, merasa aku hebat. Aku Tuhan gak layak menjadi seperti itu. Aku kan hebat, aku kan mampu. Tidak. Tapi kita yang menyadari kekurangan kita, yang menyadari kita keterbatasan kita, dan kita bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Apakah gampang dibentuk dalam untuk diperlengkapi itu? Tidak, butuh proses. Tapi ketika hati komitmen untuk mau dibentuk Tuhan, pasti bisa. Amin adik-adik. Itu firman Tuhan yang kita bisa pahami dari kisah Yeremia yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga nggak usah lama-lama ya. Yang ketiga, supaya karena mungkin masih banyak ini ya. Ya, cuma ada 4, tapi mungkin ada beberapa lagi tambahannya. Yang ketiga adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia? Yang ketiga adalah tindakan Allah. Ya, tindakan Allah di ayat 8. Ya, perhatikan adik-adik di ayat ke-8 bisa diperhatikan Alkitab masing-masing. Ya, Allah meneguhkan Yeremia. Ya, jadi kalau tadi yang pertama ada rencana Tuhan, ada rencana Allah dalam Nabi Yeremia, dan ketika ada rencana Allah bagi Nabi Yeremia, ada juga respon Nabi Yeremia. Ketika ada rencana, ketika ada panggilan untuk Yeremia, ada respon juga dalam Yeremia. Tapi respon itu respon dengan kejujuran. Dan yang ketiga, setelah Nabi Yeremia merespon panggilan itu dengan dia katakan dengan jujur, dan tindakan Allah ada juga atas respon Nabi Yeremia. Ya, apa respon Nabi Yeremia? Perhatikan di ayat 8. Ya, kalau enggak saya bacakan dari sini. Ya, respon Allah, tindakan Allah. Yang ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu ayat 8. Janganlah takut. Ya, coba teman-teman, atau saya bacakan dari sini atau nanti adik-adik bisa juga baca nanti di rumah. Saya bacakan dari sini. Yesaya 6 ayat 8. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu ada juga respon. Kalau kita menyadari panggilan kita. Tadi kita berkata, ini aku, utuslah aku. Yang penting kita bersedia dan menyadari kita ini siapa. Nah, itu tadi yang ketiga, ya, tindakan Allah. Ya, Allah meneguhkan Yeremia dengan berkata, janganlah takut. Ya, Allah memberi jaminan penyertaan. Ya, kata jaminan artinya Allah berani menjamin Nabi Yeremia di dalam ketakutannya. Ya, kata kalau contohnya, ya, kalau kita mengkredit sebuah barang, pasti ada jaminan, ada jaminan dong. Ya, contohnya saya lah ini ya mau kredit motor. Ya, saya kredit motor nih. Nah, ditanya yang punya motor pasti ditanya, jaminannya apa Pak? Gitu kan? Ya, inilah sertifikat rumah saya, gitu kan istilahnya. Nah, itu sebagai jaminan untuk saya bisa kredit motor. Karena ketika tiba-tiba saya waktu nggak bisa bayar, rumah saya jaminan untuk ditarik. Ya, begitu. Tapi ini juga demikian dengan Nabi Yeremia. Ya, ketika dia takut, ketika dia meresponi bahwa dia tidak pandai bicara, bahwa dia tidak pandai berkata-kata, dia cukup muda, tapi Tuhan memberikan jaminan bagi dia. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Ada sebuah jaminan. Ya, ketika ada jaminan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut adik-adik saudara-saudariku dimanapun kita berada. Ya, kita tidak perlu takut kalau kita sudah ada jaminan. Ya, begitu juga tadi dengan yang saya katakan, kalau saya mengkredit, yang punya motor itu tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Karena apa? Ada jaminan, sertifikat tadi. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam panggilan Tuhan dan kita diutus Tuhan. Kita perlu takut. Ketika memang kita meresponi dan menyadari kita tidak punya apa-apa, kita takut, kita khawatir, kita nggak mampu. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, janganlah takut. Itu kata
Allah kepada Nabi Yeremia. Nah, aku menyertai engkau. Allah mengulurkan tangannya dan menjamah Yeremia. Ayat 9, perhatikan di sana juga. Ya. Lalu Allah mengulurkan tangannya dan menjamah Nabi Yeremia. Allah memperlengkapi Yeremia, ya, sehingga meskipun muda tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Wow, luar biasa. Cukup muda loh, masih muda loh, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak anak-anak muda, tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa lagi? Timotius. Ya, Timotius cukup muda, dipanggil Tuhan. Murid yang dikasih oleh Rasul Paulus. Ya, dia masih muda. Ya, tetapi apa kata Rasul Paulus? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan. Nah, itu juga Yeremia. Ya, dia gak muda, tapi ketika mau meresponi panggilan Tuhan dan ada tindakan Allah, Tuhan pakai luar biasa. Bagaimana dengan kita, adik-adik saudaraku? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan dan kita menyadari, oh, aku gak bagianku ini, ya, bukan ini bagianku, aku masih muda, Kak, aku masih muda, Bang, gak bisa melakukan ini, aku masih cukup muda, masih kecil, belum bisa diberikan tanggung jawab ini. Dan begitu kita merasa. Tapi ketika kita menyadari panggilan Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, responi panggilan itu. Tidak hanya melayani di mimbar. Engkau sekolah sekuler, engkau menjadi berkat, engkau menjadi terang, engkau berdampak, engkau memberikan rasa bagi teman-teman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang nggak percaya, bagi lingkunganmu. Engkau juga sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Tindakan Allah atas Nabi Yeremia. Apa yang keempat yang perlu kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia? Dipanggil dan diutus. Yang keempat, ya, tugas Yeremia. Ketika dia ada rencana Tuhan. Yang kedua, ketika dia meresponi. Ketika dia ada tindakan Allah. Yang keempat, ada tugas seorang Nabi Yeremia. Ayat yang ke-10. Ya, ayat ke-10. Di sana ditulis, saya akan bacakan ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Luar biasa, ya. Tugas Yeremia mencabut, ya, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Ada 6, ya, ada 6 kata tugas Yeremia. Yang pertama mencabut, yang kedua merobohkan, yang ketiga membinasakan, yang keempat meruntuhkan, yang kelima membangun, dan yang keenam menanam. Ada tugas yang harus Nabi Yeremia lakukan. Nah, 6 kata kerja ini merupakan, ya, gambaran tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah. Benar? Bukan tugas yang mudah. Adik-adik, saudara-saudariku sekalian, ya, teman-teman dimanapun kita berada. Ini bukan tugas yang gampang. Seperti tugas mengerjakan paper, mengerjakan makalah. Bahkan kita pun sebagai mahasiswa, saya sudah alami. Duluan saya mengalami, ya, bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat paper, ya, tugas-tugas, meringkas, mengerajum, itu sangat sulit, ya. Sekalipun itu mungkin hal simpel, tapi karena kita sebagai mahasiswa, aduh, kok tugas mulu sih, tugas mulu, kadang kita gitu kan bosan, tugas ini mulu, bapak itu lagi, kan karena kita jenuh, bosan, bahkan kita bersungut-sungut. Nah, apalagi ini yang begitu berat, nggak cukup mudah, ya. Itu tugas Nabi Yeremia. Yang tidak cukup, bukan tugas yang soal yang mudah. Karena Yehuda sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa dan sekitarnya. Jadi tugas itu diberikan kepada Nabi Yeremia, dipanggil untuk diutus. Ada suatu panggilan untuk kerajaan Yehuda. Karena apa? Mengalami suatu krisis. Itulah tugas Yeremia. Nah, itulah tugas Yeremia ketika Yeremia dipanggil dan diutus untuk membantu kerajaan Yehuda karena mengalami masa krisis moral.
dan agama pada saat itu. Nah, Asyur, Mesir, dan Babel, namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun, bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Ketika Nabi Yeremia ketika bersama hamba Tuhan yang setia dan berseru kepada Tuhan, apapun itu akan bisa dimusnahkan, bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Karena apa? Sudah meresponi panggilan Allah dengan jujur dan ada tindakan, dan Yeremia menerima panggilan itu, dan Yeremia melaksanakan tugas tersebut. Ini yang keempat, yang terakhir yang kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia. Teman-teman, adik-adik. Apa tadi yang pertama? Rencana Allah, ayat kelima. Yang kedua, respon Yeremia, ayat yang keenam. Yang ketiga, tindakan Allah, ayat yang ke-8. Yang keempat, tugas Yeremia, ayat yang ke-10. Nah, hadirin, ini yang harus kita pahami dan kita pelajari. Tidak hanya kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gak ada nempel. Tapi masuk telinga kanan dan tetap berdiam dan hidup dan tumbuh berakar. Nah, kesimpulan untuk firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, sehingga kita semua menerima panggilan dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Baik pelayan musik, baik pelayan singer, baik pelayanan WL, aser, kolektan di gereja, itu suatu pelayanan, suatu panggilan. Sekalipun tidak melatar belakangi seorang teologi, nggak melatar belakangi seorang pendeta, tapi menjadi pelayan Tuhan. Jadi ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau diutus Tuhan, jangan engkau menolaknya. Amin. Jadi jangan merasa kita muda, merasa tidak mampu, tapi ketika kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seperti di ayat yang ke Yesaya 6 ayat 8. Dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu sahutku, ini aku, utuslah aku. Bisakah kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku? Ini yang harus kita pelajari sebagai pelayan Tuhan. Nah, sehingga kita menerima panggilan dan bertanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Dari kisah panggilan Yeremia, kita belajar ada 4 hal. Yang pertama, rencana Tuhan selalu indah untuk kita. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Yang ketiga, iman atau tindakan Tuhan. Yang keempat, setia sampai akhir. Ini yang paling luar biasa. Setia sampai akhir. Ini firman Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kalau tadi lupa, saya buka di dalam doa dan saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa, teman-teman, adik-adik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar Bapa Tuhan panggilan untuk kami diutus, kami benar-benar meresponi panggilan ini Tuhan. Sekalipun kami berkata kami masih muda Tuhan, kami tidak pandai bicara, kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh mahasiswa-mahasiswi JPMKI ya Tuhan, bahkan di setiap universitas-universitas. Berkati perkuliahan mereka, berkati juga studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, bahkan pergaulan mereka menjadi pergaulan-pergaulan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu, bahkan berkati pelayanan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. In the garden
Throughout time and countless ages, the church has been God's choice to proclaim the hope of heaven with a brave, victorious voice. Jesus is the Christ, the Son of God, our rock of faith secure. We must stand united by His word, immovable, unshakable, and sure. The church must stand together. One spirit, one mission, one faith, till Jesus claims His bride forever. The church must stand together. In Christ the church is mighty, the gates of hell shall fail, and Satan is defeated, the saints of God prevail. The church must stand together. One spirit, one mission, one faith, till Jesus claims His bride forever. The church must stand, the church must stand, the church must stand, the church must stand together. The church must Shalom, mari saat ini kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Di masa-masa seperti ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai bangsa kita dan mengasihi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur karena anugerah-Mu kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa tercinta kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah hadirat-Mu menyertai dalam setiap kehidupan bangsa kami, dari pemimpin bangsa kami, dari pemerintah paling atas hingga bawah Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai Bapa. Kami juga percaya Tuhan di masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini kami percaya Engkau Allah yang menyertai Tuhan. Setiap kesusahan yang ada kami percaya ada kemenangan, ada sukacita yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan bangsa kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan dalam kehidupan garda terdepan Tuhan, baik itu dokter, kepolisian, dan apapun juga itu ya Tuhan yang rela untuk menjadi garda terdepan. Kami percaya hadirat-Mu menyertai dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Tuhan, kami rindu percayakan semuanya ke dalam hadirat Engkau. Biarkan Engkau yang membimbing dalam kehidupan kami, bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami, kehidupan bangsa kami serahkan dalam tangan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu. Engkau kiranya memberkati rekan-rekan sekerja Young Generations yang ada di posisi
universitas, sekolah tinggi, akademi dimanapun berada. Mereka sekarang tidak hanya berpikir dalam komunitas kecil, di kampus, di prodi, di fakultas, tapi mereka mulai punya komitmen untuk lebih besar. Karena memang kesatuan tubuh Kristus tidak hanya lokal, tetapi juga universal. Dan paling tidak teman-teman kami mengambil andil yang besar melalui komunitas jaringan nasional, yaitu Jaringan Persekutuan Kristen Indonesia. Tuhan, Engkau yang berperkara atas panggilan gereja, yaitu persekutuan, Engkau juga yang berperkara atas anak-anak muda pada saat ini. Karena kasih karunia Tuhan melampaui segala akal akan memberkati memakai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.